serta diterima di lingkungannya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kepolisian masih terus mengusut kasus peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tengah upaya menguak motif terduga pelaku, beredar luas di masyarakat adanya dugaan perundungan yang dialami oleh terduga pelaku. Lantas benarkah ada potensi tersebut di balik aksi nekat ini? Kita akan membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio kami hari ini. Ada kriminolog Universitas Budi Luhur, Pak Luki Nurhadianto, kemudian bergabung juga di studio Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Pak Luki, Bu Margaret, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke studio kami begitu ya. Dan kita juga akan membahas menyapa narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atif Latiful Hayat, kemudian Komjen Pol Purnawirawan Martinus Hukom, mantan Kepala Densus 88, serta psikolog anak dan remaja Ibu Vera Ita Biliana Hadi Wijoyo. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita 1 Utama. Saya mau pertama tentu saja ke kementerian terkait, Pak Wamen Dikdasmen, Prof. Atif. Prof. Atif, sejauh ini seperti apa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kejadian ini? Seperti apa kondisi terduga pelaku saat ini dan temuan-temuan apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang dikoordinasikan dengan pemerintah? Prof. Atif. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Terkait dengan peristiwa musibah yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini, terus terang sesuatu yang sangat mengguncang ya bagi dunia pendidikan, apalagi saya ketika itu mendapat berita yang sangat cepat ya dan di luar dugaan, dan memang tidak bisa dinalar secepat itu untuk peristiwa yang terjadi di sekolah ya. Oleh karenanya kemudian pada malam itu juga saya berkunjung ke rumah sakit yang memberikan pertolongan pertama terhadap korban ya. Pada waktu itu korban masih belum banyak karena ada yang pulang ke rumah tapi kemudian merasa ada sesuatu yang berbeda ya, khususnya pada pendengaran. Maka korban terus-menerus bertambah. Dan yang kami lakukan ketika itu adalah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk mendapatkan informasi yang cepat, dan alhamdulillah Kepala Dinas sudah berada di TKP ya pada saat itu. Dan selanjutnya kami mencoba untuk berdialog dengan siswa yang menjadi korban dan juga orang tuanya. Pada umumnya mereka mengalami gangguan pendengaran itu hampir mayoritas ya. Jadi menunjukkan mereka berada di lokasi yang sangat dekat ya, ketika itu. Dan dari dialog tersebut para siswa ya tentunya mereka sangat shock sekali dengan kejadian seperti ini. Akan tetapi pada umumnya mereka menginginkan, mengharapkan kami untuk memberikan jaminan ya agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan secepatnya. Dan alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan DKI itu sudah memitigasi dan untuk sementara akan dilakukan pembelajaran secara daring. Prof. Atif, jadi sampai sekarang total korban ada berapa yang Anda tadi mengatakan terus bertambah sampai dengan malam ini, ada berapa total korban yang masuk laporannya ke Anda? Yang masuk ke kami itu tercatat 96 korban luka ya. Dan 28 diantaranya masih menjalani perawatan. Okay.
Itu sampai saat ini. Baik. Baik. Bagaimana dengan kondisi terduga pelaku, Prof. Atif? Saya ingin mengonfirmasi juga, benarkah terduga pelaku ini masih bagian dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading? Ya, terkait dengan dugaan terduga pelaku, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, pihak kepolisian, untuk melakukan pengusutan dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kami tidak akan berspekulasi mengenai hal ini, karena saya yakin juga ini proses penyidikan masih sedang berjalan. Nah, tentunya apabila nanti ditemukan dan yang terkait dengan kewenangan dan tugas-tugas kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tentunya akan kami lakukan. Nah, namun terkait dengan penyelidikan, pengungkapan dari kasus ini itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak kepolisian. Demikian. Baik. Artinya belum Anda bisa pastikan bahwa terduga pelaku ini bukan pelajar dari SMA SMA 72? Tentunya kami tidak bisa berspekulasi mengenai hal ini, menunggu dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, banyak yang beredar kemudian informasi di luar. Sebetulnya pihak kepolisian juga sempat memberikan bocoran bahwa terduga pelaku ini adalah bagian dari pelajar di SMAN 72. Ini juga diakui oleh beberapa rekannya yang ada di sekolah tersebut. Saya ingin mengonfirmasi juga hal ini ke Ketua KPAI, ada Ibu Margaret di sini. Bu Margaret, Anda juga tentu telah monitoring kejadian ini, begitu ya? Temuan-temuan apa saja hingga saat ini yang Anda dapatkan? Di hari itu, kalau tidak salah Anda ke sana juga ke RSI Cempaka Putih, begitu ya? Apa yang Anda temukan? Kebetulan banget sebelum saya ke sini, tadi saya barusan mengunjungi ke sekolah di SMAN 72, kemudian saya juga mengunjungi Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Yarsi, dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sebelum ke sini tadi, untuk memastikan beberapa kondisi perkembangan. Misalnya terakhir saya ke Rumah Sakit Islam di hari Sabtu membersamai Pak Kapolri ya. Di situ kan terakhir data 96 anak yang melakukan pelayanan medis karena mengalami luka, dan tersisa 29 yang ada di 3 layanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Pertamina Jaya 1 orang, Rumah Sakit Yarsi 14 orang, dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 14 orang. Hari ini tadi di Pertamina Jaya masih 1 orang, kemudian di Yarsi ada penambahan 5 orang, tetapi untuk rawat inap 3 orang. Jadi anak-anak ini mengeluhkan memang seperti yang tadi dibilang oleh Pak Wamen, gangguan pada pendengaran, sehingga kemudian mereka mengakses ke layanan kesehatan. Pengawasan kami ke sekolah, ke SMAN 72 tadi, untuk memastikan terkait dengan hasil rakor yang kemarin baru digelar oleh Pemprov DKI, kemudian juga ada perwakilan Kemendikdasmen, KPPA, juga KPAI, bahkan kemarin juga Bu Menteri PPPA kan juga menyampaikan arahan di dalam rakor tersebut, dan di dalam rakor tersebut itu kan lebih membicarakan bagaimana kira-kira keberlanjutan proses belajar untuk anak-anak ini gitu ya. Karena situasinya tentu kita semua berharap bahwa proses belajar ini bisa disegerakan gitu ya anak-anak ini, tetapi tentu kondisinya tidak bisa dalam kondisi sebagaimana normal seperti sebelumnya, karena ini kan situasi masih dalam situasi darurat, dan tentu yang menjadi atensi kita pertama kan tentu pelayanan medis ya kepada yang membutuhkan. Yang kedua adalah pelayanan pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis ini tentu tidak hanya kepada 96 anak atau bertambah 5 tadi, ada 101 berarti ya, yang butuh untuk pendampingan psikologis. Tetapi anak-anak yang ada di sekolah yang kemarin menyaksikan atau mendengar ledakan, kemudian menyaksikan teman-temannya juga luka-luka, kan tentu ada trauma. Jadi tentu mereka juga butuh pendampingan psikologis. Alhamdulillah pengawasan tadi kami sudah melihat secara langsung bahwa proses pendampingan psikologis sudah dilakukan kepada seluruh siswa, dilakukan oleh beberapa lembaga seperti HIMSI gitu ya, termasuk juga pendampingan kepada guru, tenaga pendidik tadi secara offline di sekolah, kemudian juga pendampingan kepada orang tua untuk supaya bisa melakukan pendampingan kepada anak, dan beberapa anak yang sedang dirawat inap di rumah sakit itu juga
sebagian ikut pendampingan psikologis ini secara daring. Tapi sebagian nggak bisa ikut karena pada saat yang bersamaan harus sedang melakukan tindakan atau cek kira-kira begitu. Baik, Bu Margaret, kita semua setuju bahwa kita tidak akan mendahului penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini mengenai terduga pelaku. KPAI memonitoring juga terduga pelaku, apakah benar bahwa seorang pelajar juga yang bagian dari sekolah tersebut, atau bagaimana yang Anda dapatkan informasinya? Ya, kami juga mendengar informasi terkait dengan hal itu ya. Kalau kami kan memang atensi kami ini kan anak. Anak seseorang yang belum berusia 18 tahun. Betul. Kebetulan terduga pelaku ini diduga juga di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Nah, karena dalam usia anak tentu menjadi atensi kami gitu. Tetapi pada saat hari Jumat itu ya, kondisi anak diduga pelaku ini kan posisinya kritis ya. Kemudian sedang dilakukan, kemudian malamnya dilakukan tindakan operasi. Dan hari Sabtu kebetulan saya sempat membersamai Pak Kapolri untuk visit gitu ya. Dan kondisi anak-anak alhamdulillah hari itu semua. Ini tadi juga saya melihat sudah mulai lebih baik lagi yang ada di layanan rumah sakit tadi itu. Dan yang jelas kalau memang kemudian hasil dari pendalaman penyelidikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yang memiliki kewenangan, kemudian anak terduga pelaku ini adalah betul-betul seseorang yang masih disebut dengan anak, maka tentu KPAI harus memastikan seluruh proses ini itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yaitu tentu mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Anak, terlebih kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik. Sebelum saya ke Maluki dari kriminolog, saya ingin menyapa psikolog anak begitu ya, ada Bu Vera. Bu Vera, saya ingin meminta pandangan Anda secara psikologis. Ya meskipun balik lagi bahwa kita masih menunggu penyelidikan pastinya dari pihak kepolisian begitu ya. Terduga pelaku diduga adalah pelajar di SMAN 72 Kelapa Gading juga. Menurut Anda secara psikologi apa yang mendorong seorang anak di bawah umur kemudian melakukan hal boleh kita sebut sebagai ekstrim begitu ya. Ini cukup jauh membawa bahan peledak ke dalam sekolah. Kondisi psikologi apa yang membuat seorang anak di bawah umur melakukan hal-hal seperti ini? Oke, terima kasih Bang Said. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi kalau ini kan terduga atau ini konteksnya kan terjadinya di SMA ya, di mana kan semua usianya remaja. Nah, kalau kita bicara remaja, kenapa bisa sampai melakukan hal sejauh ini, se-ekstrim ini? Bisa diterangkan ada dua faktor nih Bang Said. Jadi kalau faktor internalnya, maksudnya tuh internal dari segi tumbuh kembang remaja sendiri. Remaja tuh memang dalam mengambil keputusan, bertindak gitu ya, mengambil solusi itu masih sangat dipengaruhi oleh emosi mereka. Gitu. Ini ada kaitannya juga dengan cara kerja otaknya mereka gitu ya, karena ada bagian otak yang memang belum optimal berfungsi. Bagian itu ada di otak bagian depan, kita sebutnya prefrontal cortex. Nah, bagian ini yang membantu kita untuk memilah mana baik buruk, memikirkan konsekuensi jangka panjang dari satu tindakan. Itu bagian ini yang belum berfungsi optimal di usia remaja, sehingga segala keputusan perilaku gitu ya, keputusan mengambil solusi dari masalah, keluar dari masalah yang mereka hadapi itu semuanya didominasi oleh emosi gitu. Jadi memikirkan konsekuensinya belakangan gitu ya, bertindak dulu baru mikirnya belakangan, istilahnya seperti itu. Nah, tapi tentu tidak semua remaja itu kondisi basicnya remaja ya, tapi tentu saja tidak semua remaja dengan kondisi demikian melakukan terus kekerasan yang ekstrim. Gitu ya. Nah, ada faktor lain yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mulai dari semua lingkungan yang anak ini tumbuh kembang ya, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, lingkungan sosial lebih luas lagi. Itu meliputi apa yang dia tonton, game apa yang dia mainkan gitu ya. Pengasuhan seperti apa yang dia alami. Nah, kalau misalnya semuanya didominasi dengan kekerasan gitu ya, jadi sangat mungkin saja anak ini jadinya menyerap nilai-nilai kekerasan sebagai satu reference dia untuk menyelesaikan masalah.
Baik, ada faktor tumbuh kembang, gimana dia mengontrol emosi, kemudian faktor eksternal juga yang perlu kita lihat. Sebelum saya ke Pak Martinus dan Pak Luki begitu ya, saya ingin kembali ke Prof. Atip karena kami mendapatkan informasi Prof. Atip nampaknya harus pergi lebih dulu karena memiliki agenda. Prof. Atip, saya ingin meminta pernyataan terakhir Anda dari pemerintah begitu ya, seperti apa kemudian evaluasi mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di sekolah kita. Korbannya adalah anak-anak sekolah kita. Prof. Atip. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menegaskan ya ada yang kami sebut sebagai catur pusat pendidikan, di mana pendidikan itu ada di keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Nah, apa yang terjadi ini ada masalah di keempat pilar pendidikan itu. Baik di keluarga, tadi soal itu sudah disampaikan oleh Ibu Vera, kemudian di sekolahnya itu sendiri, sehingga kami bukan saja mencanangkan, ini tinggal implementasi adalah perlu penguatan ya sekolah ramah dalam arti seluas-luasnya yang memberikan keamanan, kenyamanan bagi peserta didik, bagi pendidik dan semua stakeholder yang terkait. Kemudian juga masyarakat. Dalam hal ini kami memandang perlu untuk menekankan peran masyarakat ya dalam pendidikan ini. Oleh karenanya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya adalah kebiasaan agar anak itu sudah mulai bermasyarakat. Ya. Tidak mereka mengisolir dan mengisolasi diri dari aktivitas masyarakat yang seharusnya mereka ikut. Dan yang keempat adalah peran media. Jadi kemungkinan kalau katakanlah dugaan itu terbukti, di sini peran informasi media itu sangat menentukan ya, sangat besar ya, mengubah perilaku dan pandangan dari anak. Mereka kemungkinan tidak mendapat informasi tentang kekerasan dan lain sebagainya yang sejenis begitu dari pihak orang tua atau bahkan dari pendidiknya. Tetapi media sangat berperan sekali. Ya, dari dugaan-dugaan kan disinyalir, dia mendapat informasi-informasi tentang kekerasan-kekerasan itu dari media-media yang diikutinya. Jadi kami ingin menguatkan interaksi, sinergi, kolaborasi dari keempat pilar dari catur pendidikan tersebut. Demikian, Pak. Baik, Prof. Atip, terakhir singkat saja. Menurut Anda langkah konkret apa setidaknya yang akan dilakukan agar anak-anak remaja kita tidak mudah terkontaminasi oleh faktor eksternal, game dan segala faktor eksternal yang Anda sebutkan tadi untuk memitigasi hal lain tidak lagi terjadi? Ya, khususnya yang keempat ya, karena kan sebelum ini juga itu terkait dengan game-game yang membahayakan ya untuk perilaku anak. Jadi hanya ada 2 di sini. Satu yang harus dilarang, yang kedua diatur. Okay. Jadi untuk sesuatu yang membahayakan, maka kami akan segera melarang untuk digunakan, untuk dioperasionalkan. Okay. Nah, yang kedua adalah yang bisa diatur. Ini tentunya perlu lintas kementerian, khususnya dalam hal ini dengan Komdigi ya. Mana yang memang mau tidak mau itu adalah harus dilarang operasinya di Indonesia ini. Dan mana yang diatur bahkan bisa dimanfaatkan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Prof. Atip telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Prof. Atip, Assalamualaikum. Terima kasih dan mohon maaf saya harus pergi lebih dulu kepada semuanya. Baik. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Baik, saya ingin melanjutkan pembahasan kita, meminta perspektif dari seorang kriminolog, Bang Luki. Gimana Anda melihat kasus ini? Meskipun balik lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa penyelidikan masih berjalan begitu ya, namun dugaan-dugaan yang beredar begitu bahwa terduga pelaku merupakan masih pelajar. Apa yang membuat seseorang melakukan hal itu? Nekat membawa barang peledak begitu ya, informasinya ada 7 bahan peledak, yang meledak hanya 3. Kemudian senjata yang belakangan kita ketahui itu adalah mainan. Ada nama-nama spesifik yang ditulis di situ. Bagaimana Anda melihat kasus ini?
Ya, sebelumnya tadi kita juga berduka yang mendalam gitu ya, Ya. kepada dunia pendidikan kita. Saya menarik tadi mengutip pendapat dari Mas Said ya, bahwa ada satu diksi baru yang kemudian sepertinya ini perlu kita populerkan kembali. Saat kita berbicara di awal terjadi kejadian ini, ada indikasi terorisme, terus kemudian bullying, dan kemudian ada indikasi yang tadi juga Mas Said sampaikan adalah ekstremisme. Jadi dalam konteks ini, apakah memang seseorang gitu dalam konteks ini adalah anak memiliki keberanian jika dia tidak terstimulus oleh beberapa hal. Saat kita berbicara mengenai 3 gradasi ini, maka kita memiliki 3 demarkasi yang berbeda juga. Saat kita bicara mengenai terorisme, maka tentu dia akan memiliki satu ideologi tertentu. Dan ini sudah dikikis ya dari awal. Yang kedua adalah jika kita berbicara mengenai bullying, maka tidak hanya adanya korban, tapi kita lihat juga ada konstruksi pelaku di sekolah tersebut. Nah, saat kemudian kita menggulirkan definisi ini, apakah kita sudah siap memberikan satu kredit tertentu gitu bahwa memang terjadi bullying di sekolah tersebut dan ada pelaku-pelaku yang menstimulus, baik dalam konteks pasif atau dalam konteks aktif. Saat kita berbicara mengenai bullying, maka ada peran bystander di sana. Ada orang-orang yang berupaya membiarkan saja dan kemudian tidak berani terlibat di sana. Apakah sejauh itu? Maka perlu diperdalami lebih lanjut lagi. Yang ketiga, saya lebih tertarik saat kita berbicara mengenai tindakan-tindakan yang tergolong ekstrim gitu ya, dan kemudian disuarakan oleh teman-teman dari remaja atau kemudian anak-anak. Seringkali anak-anak ini menjadikan patron-patron yang berada di dunia media sosial itu sebagai kiblat untuk mereka beraktivitas. Apakah dalam konteks kekerasan yang sangat ekstrim atau di sisi lain yang memang cenderung menafsirkan kehidupan itu hedonistik. Jadi mereka senang dengan gaya hidup yang cukup senang-senang saja, menghabiskan uang orang tua atau apapun. Nah, saat kita berbicara mengenai tindakan yang terjadi SMA 72, saya cenderung saat ada orang-orang yang memang akhirnya menjadikan kiblat-kiblat kekerasan itu sebagai standar dia untuk berperilaku. Dia tidak kemudian diasingkan dalam konteks tertentu dari teman-teman yang dibullying, tapi dia justru mengasingkan dirinya sendiri. Dan akhirnya teman-temannya menganggap dia sebagai outsider dari lingkungan tersebut. Nah, saat kemudian kita berbicara mengenai tindakan ini, ada 5 aspek. Yang pertama kita kenal sebagai denial of responsibility. Anak-anak seringkali melepaskan tanggung jawab dari tindakan dia tersebut. Karena adanya pengaruh dari luar, hilangnya kemudian kasih sayang dari orang tua, atau bahkan stimulus dari teman-teman sekitarnya. Yang kedua, denial of victim. Mereka akan cenderung menyalahkan. Jadi mereka merasa saya adalah korban dari tindakan yang ada dari teman-teman mereka. Saya adalah orang yang sepantasnya dilindungi. Yang ketiga adalah denial of injury. Jadi mereka merasa tidak ada korban. Karena apa? Karena saya layak untuk melakukan itu. Kenapa dia mendefinisikan layak? Karena di satu sisi mereka menjadi bagian dari circle of violence tersebut. Jadi lingkungan kekerasan itu akhirnya menjadikan dia sebagai pelaku berikutnya. Yang keempat yang kita kenal sebagai appeal to higher loyalties. Jadi mereka akan menjadikan karakter-karakter di dunia game, karakter-karakter di berbagai, tadi Mas Said menyampaikan, di senjatanya ditulis-tuliskan seperti kemudian itu mainan, itu sebagai satu hal yang keren, satu hal yang macho, satu hal yang seharusnya saya akan seperti ini. Yang keempat adalah mereka akan mengabaikan jika memang ada orang-orang yang dia rasa tidak cukup layak untuk memberikan nasihat. Nah, ke aspek-aspek ini akhirnya memperkuat jati diri dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk superioritas dan bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya itu bagian dari tindakan yang dia harus rencanakan. Baik, ada menarik juga kematangan berpikir dari seorang terduga pelaku ini. Saya ingin juga meminta pandangan dari Komjen Pol Martinus Hukom, mantan Kepala Densus 88 Pak Martinus. Anda tentu berkecimpung lama di Detasemen Khusus yang menangani terorisme. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Sejauh ini seperti apa Anda melihat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa yang perlu kita lihat dari kejadian ini? Apakah benar ada dugaan aksi terorisme di sini, Pak Martinus? Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya masih aktif 1,5 tahun lagi, jadi belum purnawirawan. Oke. Yang kedua, saya terus terang kita prihatin dengan situasi yang baru terjadi akhir-akhir ini, dan untuk memotret kasus ini saya ingin mengajak pemirsa dan seluruh warga negara Indonesia untuk melihat ada beberapa aspek yang memang harus kita dalami untuk kita membuat satu kesimpulan apakah kejadian ini teroris atau bukan. Nah, beberapa catatan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kita melihat secara empiris di TKP ada bom meledak, ada korban, kemudian ada pelaku, dan ini bukan berarti kita harus segera menyimpulkan bahwa ini adalah teroris. Karena biasanya teroris itu kan bom, kemudian korbannya masif. Tapi kita harus bertanya, apakah ini teroris atau bukan?
Nah, untuk bertanya, maka untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menggali fenomena lebih dalam lagi. Fenomena yang kita akan gali yang pertama adalah kita melihat aspek subjektivitas atau dorongan-dorongan yang membuat terjadinya serangan tersebut atau bom tersebut. Pihak kepolisian harus bisa mendalami ada jaringan apa yang terhubung dengan kejadian itu. Dan menurut hasil sementara yang saya dapatkan dari adik-adik saya di Densus, ya sampai hari ini belum terhubung dengan satu jaringan. Yang kedua, ideologi apa atau motif-motif apa dalam hal ini yang mempengaruhi kognitif si pelaku ini? Kita melihat catatan di situ ada di senjatanya ada 2 nama yang mungkin kita kenal ya. Satu adalah Brenton Tarrant, yang kedua adalah Alexander Bissonnette. Ini dua-dua ini adalah penyerangan terhadap masjid, yang satu di New Zealand tahun 2019, yang satu lagi di Quebec tahun 2017. Namun setelah kita melihat secara mendalam 2 orang ini, ideologinya adalah ideologi white skin supremacy, di mana mereka melakukan perlawanan atau anti terhadap orang-orang non kulit putih karena dianggap sebagai penjajah atau lawan mereka. Nah, lalu kemudian kita lihat kepada korban atau pelaku sendiri, rasa-rasanya tidak mungkin orang ini mempunyai, karena dia orang Indonesia, orang kulit berwarna, dan tidak ideologi dengan mereka. Artinya di sini ideologi tidak menjadi faktor penentu untuk kita membingkai kasus ini apakah kasus teroris atau bukan. Nah, dengan kemudian kita menggali catatan-catatan yang kita temukan di dalam tulisan-tulisannya dia, itu sebenarnya saya mau lihat ada beberapa catatan penting. Dia mengatakan bahwa dia sangat tidak suka dengan bullying. Yang kedua, dia tidak suka dengan orang grogi. Kemudian dia tidak suka dengan sifat kekanak-kanakan. Dan masih banyak lagi hal yang dia tulis di situ yang menunjukkan bahwa ini ada aspek psikologis yang sangat mendalam, yang sebenarnya menunjukkan, ya kalau kita lebih dalam lagi, apa yang sedang terjadi dengan dia. Lalu dia membenci itu sebenarnya karena kenapa dia harus begini? Kenapa saya harus sebagai orang lemah? Kenapa saya dibully? Kenapa? Maka ada hal yang harus kita lihat di sini. Tindakannya dia, menurut saya ini ada dalam satu teori namanya struggle for recognition. Dia mencoba untuk mencari pengakuan bahwa dia tidak lemah. Dia bukan kekanak-kanakan. Maka untuk itu kembali lagi kepada catatan-catatan nama-nama orang yang ada di dalam senjatanya dia. Itu merupakan semacam inspirator. Dia mencari orang-orang yang mempunyai seperti pahlawan, gagah perkasa, berani, walaupun dia tidak seideologi dengan mereka. Nah, kira-kira potret saya untuk melihat kasus ini seperti itu. Artinya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, para penonton dan seluruh warga negara Indonesia, kita tidak bisa menjustice terburu-buru bahwa ini adalah terorisme. Bahkan dari pengalaman kemudian bukti-bukti yang kita bisa kumpulkan lalu kita membangun satu teori, ya saya lebih tepatnya saya mengatakan bahwa ini adalah korban bullying yang sedang menunjukkan aspek lain dari dirinya, kira-kira seperti itu. Baik, ada banyak hal yang menarik begitu ya yang patut kita cermati yang disampaikan oleh Pak Martinus. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Dan pemirsa Berita Satu Utama masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kejadian yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Saya ingin meminta pandangan dari Bu Margaret dari KPAI, begitu ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Martinus di segmen sebelumnya, bahwa kalau kita melihat dari sisi jaringan, kemudian ideologi, nampaknya tidak ada keterkaitan di sana, begitu ya. Justru mengindikasikan bahwa terduga pelaku ini adalah korban yang mungkin ingin mengekspresikan sesuatu yang dia tidak suka, begitu. Nah, bermuara lagi ke bullying, begitu. Nah, dari KPAI sendiri melihat seberapa parah sih bullying
ini terjadi di anak sekolah kita yang sampai membuat korbannya melakukan hal-hal di luar dugaan sampai hal-hal ekstrim bahkan, Bu Margaret? Saya kira memang praktek bullying yang akhir-akhir ini saya kira semakin marak ya di kalangan anak-anak. Ini tentu menjadi atensi kita bersama. Karena apa? Karena bully ini menimbulkan dampak yang luar biasa kepada anak korban. Dampak itu bisa dalam bentuk fisik. Kita menyaksikan ya, seolah-olah nih ringan, hanya ditendang misalnya, ada yang mukul, ada yang begini-begitu secara fisik. Tapi kemudian ternyata bisa mengakibatkan anak meninggal dunia. Ketika dibawa ke layanan medis, ternyata nggak bisa tertangani. Itu kan banyak sekali kasusnya. Kemudian bullying ini juga tidak hanya sekedar memberikan dampak ke fisik. Yang juga tidak kalah bahayanya adalah dampak psikologis. Karena bully ini tergantung juga kekuatan mental dari anak korban ya. Ada yang kemudian merasa depresi, kemudian merasa dirinya nggak berharga, kemudian akhirnya menarik diri dari lingkungan yang tadinya kemudian dia punya prestasi akademik yang bagus menjadi kayak malas ke sekolah karena mungkin bullyingnya di sekolah misalnya, kemudian nggak semangat belajar lagi, bahkan yang paling parah ya dia bisa berpikir untuk mengakhiri hidup, dan ini sudah terjadi di beberapa kasus bullying ya. Nah pada kondisi korban tertentu sangat bisa kemudian rasa marahnya ini menumpuk menjadi satu, kemudian dia tinggal mengumpulkan keberanian, kekuatan untuk melakukan upaya membalas yang kemudian akan dilakukan satu hari nanti dengan caranya dia. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya anak korban itu sangat butuh support system dari lingkungan di sekitarnya. Yang paling utama tentu keluarga, gitu ya. Bagaimana kemudian dia punya komunikasi yang efektif dengan keluarga misalnya, sehingga keluarga itu bisa membantu anak untuk menyelesaikan problem, karena biasanya anak bully ini nggak berani lapor, karena pelakunya mungkin rame-rame, pelaku lebih berkuasa, disertai dengan ancaman gitu ya, dia nggak berani melapor. Nah di sini kemudian dia kan harus mengatasi problemnya dia sendiri. Nah ketika keluarga yang ada di lingkungan terdekat dia memberikan support system, ini bisa berbeda kondisinya. Tapi tentu tidak cukup ya hanya dari keluarga, support system juga diperlukan dari lingkungan anak termasuk di satuan pendidikan. Makanya kan sebenarnya ini menjadi atensi kita bersama, bahwa oh ternyata tidak cukup ya tenaga pendidik itu ketika di satuan pendidikan hanya fokus pada kegiatan belajarnya saja. Tapi bagaimana kondisi mental anak, bagaimana aktivitas anak pada saat istirahat mungkin, atau sebelum pelajaran dimulai, atau pada saat mau pulang, itu juga menjadi atensi. Kira-kira begitu. Oke, saya ingin mengonfirmasi ke ahli psikolog anak, ada Bu Vera di sini. Bu Vera, jika memang ini adalah hasil bullying begitu ya, tadi Bu Margaret telah menjelaskan seberapa bahayanya, ada penumpukan emosi, kemarahan, tetapi sampai dengan korban melakukan penyerangan, bukan kepada individu yang membullying dia, tapi kepada kelompok. Kalau misalnya kita melihat kejadian ini begitu, kepada kelompok teman-temannya yang ada di masjid saat itu, apa yang memotivasi, yang membuat seorang korban bullying melakukan tindakan nekat membahayakan banyak orang, bukan menyasar bahkan para pelaku bullying itu, Bu Vera? Oke, ini kita bicara soal perundungan secara umum ya, tidak spesifik untuk kasus ini karena kita masih menunggu hasil penyelidikan dulu. Gitu. Jadi korban perundungan atau korban bully itu kan yang dialami adalah rasa sakit ya, baik secara mental maupun secara fisik gitu. Dan ada rasa marah juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Margaret gitu ya, dan ada perasaan tidak berdaya gitu ya, merasa dirinya lemah, tidak berharga. Dan juga ada perasaan tidak ada orang di dunia ini yang bisa bantu dia, gitu ya. Termasuk teman-teman yang ada di sekitar peristiwa bully itu mungkin bukan pelaku ya, tapi teman-teman yang lain di rumah. Makanya juga mungkin dia merasa percuma untuk cerita ke keluarga karena tidak bisa membantu juga. Apalagi mungkin cerita ke guru, lapor ke pihak sekolah, tidak ada tindakan dari laporannya, katakanlah seperti itu, gitu ya. Jadi sehingga korban bully ini, korban perundungan ini ada dua kemungkinan. Tadi Bu Margaret sudah sampaikan, ada terus jadinya depresi, menarik diri, merasa dirinya tidak ada gunanya, tidak berdaya, tidak berharga gitu ya, sampai menjurus ke kecenderungan untuk suicidal gitu ya, untuk bunuh diri.
Tapi ada juga yang memang membangun tadi, Bu Marga sudah sampaikan juga, membangun kemarahannya, dan tadi seperti saya sampaikan di awal, ada referensi yang dia dapatkan dari lingkungan. Iya. Bahwa misalnya tadi Pak Martinus juga disampaikan, ada orang-orang figur-figur yang dia lihat lewat media sosial mungkin ya, yang sepertinya kok jadi bisa menunjukkan powernya gitu. Jadi dia juga mau menunjukkan bahwa dia juga punya power, dia juga bisa melakukan sesuatu yang bisa menyakiti juga gitu. Dan kenapa tidak tadi Bang Said bilang kenapa tidak spesifik ke pelakunya saja? Mungkin dia memandang ya semua kalau perundungan bisa dilakukan oleh kelompok, bisa dilakukan oleh individu, itu satu gitu ya. Terus tadi juga korban merasakan tidak ada yang bisa bantu dia, nggak ada yang peduli sama apa yang dirasakan. Mungkin juga ada korban-korban perundungan yang mengalami mental bullying namanya gitu ya. Jadi dia tidak disakiti, tidak kata-katai secara verbal, tapi dijauhi, dikucilkan karena teman-temannya bilang dia memang aneh, pemikirannya nggak nyambung, diajak ngobrol nggak nyambung. Nah jadi kan seperti itu, jadi dia merasa nggak ada satupun di lingkungannya yang peduli sama dia gitu, sehingga jadi target sasarannya bisa sangat luas gitu. Baik. Oke, baik. Saya ini ke Bang Luki. Kalau Anda melihat hal ini, tadi kita sudah mendengar menjelaskan Bu Vera, kemudian dari Bu Margaret juga mengenai korban bullying begitu. Tapi kalau Anda melihat dari sisi kriminolog, apakah Anda melihat pola tertentu dari kejadian ini yang dilakukan secara terencana misalnya, atau mungkin ada pihak-pihak tertentu di belakang terduga pelaku ini, atau ini hanya dilakukan secara serampangan saja, secara ugal-ugalan saja oleh seorang anak di bawah umur? Ya, memang saat kita berbicara mengenai kondisi apalagi di dalam konteks dunia pendidikan ya, kita harus lebih berhati-hati saat kemudian mengafiliasikan terhadap pihak tertentu. Saya lebih tertarik saat kemudian kita menggradasi tipologi dari bullying itu sendiri. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Vera dan oleh Pak Martinus bahwa ada orang-orang yang akhirnya mencari satu sensasi sendiri. Maka dalam konteks ini ada tipologi yang kita kenal sebagai power hungry. Jadi power hungry ini adalah orang-orang yang mereka tadi juga sudah disampaikan ada diksi-diksi yang seolah-olah dia benci dengan pihak tertentu, dia tidak suka dengan orang-orang seperti ini, maka dia harus bisa menjadi seorang yang lebih kuat daripada pihak-pihak lainnya. Ini ada tipologi bullying yang memang mencari kekuasaan di sana. Ada tipologi yang saya menarik adalah dia bermanifestasi dari yang awalnya nerd. Jadi nerd itu adalah orang-orang yang dikutu-bukukan, mereka teralienasikan, mereka cenderung dikucilkan seperti itu, dan seringkali biasanya gradasinya adalah dia mendapatkan ini dari mulai jenjang di lebih rendah gitu ya, apakah di kelas 1 atau di kelas 2, saat kemudian dia di kelas 3 dan berada pada titik yang relasi kuasa dia lebih dominan, maka dia akan berupaya untuk mencari eksistensi. Maka yang tadinya dia dari nerd beralih menjadi power hungry. Yang ketiga tipologi bullying yang seringkali kemudian berada di Indonesia adalah yang mean girls. Jadi biasanya ini dialami oleh perempuan gitu ya, siswi-siswi yang memang mencari jati diri, terus kemudian tidak suka jika memang ada yang lebih cantik daripada dirinya atau lain segala macamnya. Dan saat kemudian kita berbicara mengenai ini, maka orang-orang ini akhirnya mengalami satu gejolak. Gejolak yang tadi disampaikan Mas Said, apakah dia terafiliasi atau cenderung dia impulsif? Seringkali dalam konteks yang memang dia sudah merencanakan, memang dia tidak memiliki afiliasi, tapi dia memiliki kemampuan atau kematangan untuk dapat merencanakan. Maka dalam konteks kejahatan atau dalam konteks kriminologi ada orang-orang yang berupaya untuk mengkalkulasikan resiko. Jadi resiko-resiko seperti misalnya saat dia membawa ini, terus kemudian dengan lingkungan seperti ini, di timing apa dia bisa memberikan efek yang lebih besar. Yang kedua, bisa jadi juga dia kemudian, mohon maaf, misalnya dia membawa alat peledak seperti itu ya, dan dia berupaya untuk mengakhiri dirinya. Maka kita berada pada ranah yang lebih serius lagi. Ini suicide nih. Apakah memang fatalistik seperti itu, atau jangan-jangan nih dia altruistik di sana. Ada sesuatu yang dia ingin tutupi, ada sesuatu yang dia ingin korbankan atau sacrifice. Saat kemudian ini ketahuan lebih besar lagi, maka tidak hanya dirinya yang malu, tapi kemudian lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yang bisa kita lihat berikutnya adalah saat orang-orang seperti ini berada pada tingkat impulsivitas, maka mereka berupaya untuk mengkalkulasikan sejauh mana dampak yang bisa ditimbulkan. Jadi tadi disampaikan juga, apakah memang harus menyasar orang-orang yang membuli dia gitu ya, atau kemudian menyasar orang-orang yang lebih luas lagi. Maka PR berikutnya saat kita berbicara mengenai bullying secara lebih luas lagi, tidak harus orang-orang yang memberikan kontak fisik atau kemudian perlakuan kasar terhadap dirinya. Tapi orang-orang yang berdiam diri terhadap perlakuan yang menimpa dirinya dan kemudian tidak memberikan dukungan, itu dia kategorisasi sebagai orang-orang yang berada dalam lingkungan bullying tersebut. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Martinus. Pak Martinus, pertanyaan saya kurang lebih sama dengan Bang Luki tadi, bahwa dengan sejumlah pengalaman Anda tadi mengatakan kalau kita melihat keterkaitan jaringan tertentu mungkin saya tidak, rasa-rasanya begitu ya. Kemudian ideologi juga rasanya tidak jika kita melihat nama-nama yang tertera di senjata mainan itu. Tapi kalau kecenderungan Anda, Pak Martinus, Anda menduga ini hanyalah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur yang
hanya sekedar meluapkan emosi saja, atau memang ada kemungkinan misalnya dia terafiliasi dengan atau ada pihak-pihak di belakangnya melakukan hal ini, Pak Martinus? Ya, catatan-catatan yang kita lihat atau kita alami, kita catat dari kejadian teroris di dunia dan khususnya di Indonesia. Ya. Banyak ya yang menggunakan anak sebagai instrumen dalam melakukan serangan. Tapi untuk kasus ini saya rasa yang pertama tadi sudah saya katakan, kita harus menggali lebih dalam. Untuk sampai saat ini kita atau kepolisian, kawan-kawan kita di Densus belum menemukan jaringan yang atau terhubung dengan anak ini. Dan yang kedua, saya ingin membuat semacam satu bangunan teori lagi bahwa teroris ini mempunyai punya ciri-ciri yang sangat spesifik. Yang pertama, dia menyerang terhadap simbol di mana ada di situ nilai-nilai, baik ideologi yang berlawanan dengan pelaku, menyerang simbol-simbol yang dia marah atau dia benci, lalu kemudian korbannya itu sudah pasti korban simbolis. Maka kita melihat kepada korban yang hari ini ada, kemudian TKP dan berbagai macam fenomena yang ada di TKP itu. Saya tidak melihat bahwa ada simbol ideologi yang dia serang, yang berhadapan atau oposisi dengan semacam keyakinan dia atau yang dia lawan. Baik, Pak Martinus, sampai ada keinginan atau merencanakan bahan peledak, informasi ada 7 bahan peledak yang meledak hanya 3, itu bagaimana menurut Anda? Ya, tidak semua orang yang membuat bahan peledak harus selalu dikatakan teroris. Karena ya terus terang kita hari ini kan banyak disusupi dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Dan terus terang dengan kekuatan media sosial ini, saya ingin sampaikan bahwa manusia hari ini itu mengalami namanya multipatron. Patron-patron yang sangat abstrak yang ada dalam media sosial. Mereka mencari semacam pengetahuan yang ada di media sosial, lalu itu menjadi satu kognitif buat mereka, lalu mereka bisa melakukan apa saja di dalam untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kemudian yang berikut, kembali lagi saya kepada ideologi ya. Kemudian ciri khas dari terorisme itu. Pesan apa yang dia sampaikan? Pesan itu hanya sekedar mungkin dia marah, lalu dia mengungkapkan marah dan merasa bahwa kok saya lemah sekali, saya tidak bisa berani untuk melakukan perlawanan. Maka catatan dia di senjata itu adalah semacam upaya untuk mengencourage dirinya bahwa saya bisa berani seperti mereka. Dan untuk menunjukkan bahwa dia berani, ya itu tadi bom yang dilakukan tadi, yang diledakin tadi. Itulah makanya sejak awal saya bilang ini namanya struggle for recognition. Dia ingin diakui bahwa dia juga orang hebat, dia bukan orang lemah, dia bukan pecundang. Kira-kira seperti itu. Baik, ingin menunjukkan eksistensinya begitu ya Pak Martinus ya. Saya ingin terakhir menarik sekali diskusi kita hari ini, namun sayangnya waktu kita terbatas Bapak Ibu. Saya ingin terakhir kepada KPAI dari Bu Margaret. Bu Margaret, apa mitigasi yang perlu dilakukan di lingkungan pendidikan kita? Singkat saja Bu Margaret, agar hal seperti ini tidak lagi terjadi kalau memang dia adalah korban bullying. Saya kira optimalisasi penerapan sekolah ramah anak, termasuk juga optimalisasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi sangat urgen ya. Tidak hanya di lingkungan satuan pendidikan yang di bawah Kemendikdasmen, tapi juga yang di bawah naungan Kemenak. Baik, itu yang kita harapkan bersama bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, seperti di Prof. Atip tadi sudah mengatakan ada hal-hal konkret yang telah disiapkan agar ini tidak lagi terjadi. Begitu sambil kita tunggu juga seperti apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini. Terima kasih Bapak Ibu telah berbagi pandangan, Pak Luki, Bu Margaret, Bu Vera, Pak Martinus. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.